Puji Tuhan, kembali kita dapat bersekutu di dalam kebenaran firman Allah. Kembali kita dapat bersekutu di dalam keimanan kita sebagai umat Kristiani, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Andalan kita hanyalah Tuhan. Dan itu sebabnya di hari-hari ini, di masa yang sukar ini, kita perlu menghargai kehadiran Tuhan. Kita lebih memaknai lawatan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena Dia berjanji tidak akan meninggalkan kita, Dia menyertai kita. Sama-sama kita sehati di dalam doa. Bapa yang kami kenal melalui putra-Mu Yesus Kristus, pada saat ini kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu, kami dipertemukan di dalam persekutuan kebenaran firman Allah, kiranya melalui forum ini, melalui mimbar kebenaran firman Allah ini, kami akan semakin diteguhkan di dalam Engkau dan meyakini bahwa Tuhan ada dan selalu hadir bersama kami. Kami semakin lagi memaknai kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-Mu, berkati setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Allah, yang memberitakan, yang menyampaikan, yang mendengarkan, sama-sama diurapi dan sama-sama diberkati Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Sebuah pujian yang kita akan nyanyikan di hadapan Tuhan mengenai pentingnya untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati pribadi Tuhan, menikmati lawatan Tuhan. Ku ingin menikmati. Haleluya. Haleluya. Ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kamu katakan menikmati Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus
kekekalan, kamu dalam kekekalan, dalam kekekalan, kamu lihat. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita membutuhkan Tuhan dalam pribadi kita, kita semakin intim dengan Tuhan, kita semakin mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Untuk itu, pada kesempatan ini menjadi topik renungan kita, arti kehadiran Yesus bagi kita. Kisah Rasul 1 ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yesus menampakkan diri kepada para muridnya dan merupakan mata rantai dari semua rangkaian keselamatan Allah yang tidak terputus yang diperuntukkan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Di sisi lain, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan hal ini memberi arti, memberi makna yang spesial bagi kita. Di masa ini, di tengah pergumulan kita dengan bencana pandemi internasional, maka kita semakin merindukan Yesus dalam hidup kita. Memang benar Yesus tidak menampakkan diri kepada kita secara langsung, dan kita pun tidak pernah bertemu dengan Yesus yang telah bangkit secara fisik. Namun dalam iman kita percaya bahwa Yesus yang mati, Yesus yang disalibkan, Yesus yang dibangkitkan, itu menampakkan diri kepada murid-muridnya, juga menyatakan kuasanya dalam setiap pribadi kita. Kesaksian para murid itulah yang kita terima sebagai sebuah fakta sejarah dan fakta iman serta kebenaran yang tak terbantahkan. Setelah kebangkitan Yesus dari antara orang mati, pada hari ketiga, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan di dalam kurun waktu 40 hari setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga, berulang-ulang kali Alkitab mencatat, berulang-ulang kali dia menampakkan diri kepada orang-orang percaya, khususnya murid-murid Yesus. Dan paling tidak, catatan Alkitab 17 kali pernyataan Yesus, kehadiran Yesus, penampakan diri kepada murid-muridnya. Dan kita lihat bahwa Yesus setelah kebangkitannya hari ketiga, dia menampakkan diri kepada banyak orang. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 6, pertama-tama, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, lalu kepada para murid-murid, dan sesudah itu ia menampakkan diri juga kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Tentunya ada maksud yang penting mengapa Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Ada beberapa hal penting sebagai pelajaran yang kita tarik dalam kehidupan kita. Sebab kebangkitan, penampakan diri Yesus masih tetap relevan, masih tetap up to date bagi kita di tengah situasi yang sedang kita hadapi. Pertama, penampakan Yesus adalah untuk menyatakan bahwa dia telah mengalahkan maut. Dalam Roma 6 ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Dari ayat firman Allah ini, Yesus membuktikan bahwa dia telah mengalahkan kematian. Yesus hendak meyakinkan kepada banyak orang bahwa ia bukan Allah yang mati, melainkan dia adalah Allah yang hidup yang mengalahkan kematian. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 18, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah,
aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dengan adanya penampakan Yesus kepada murid-muridnya, kepada banyak saudara, kepada banyak orang lain, ini adalah untuk menepis anggapan bahwa Yesus sebagai manusia biasa. Tapi kenyataan dia bukan manusia biasa. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia dan dia kembali boleh dapat mewujudkan dirinya sebagai penguasa alam, penguasa maut, penguasa segala sesuatu. Karena banyak orang yang menolak keilahian Yesus, oleh sebab itu Yesus hendak meyakinkan mereka bahwa termasuk Thomas, murid Yesus, yang ragu, yang bimbang, yang tidak percaya. Sebab di dalam Yohanes 20 ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Murid Yesus yang bernama Thomas, dia memiliki falsafah sebelum melihat, dia belum mau percaya. Tetapi dengan banyak saksi yang melihat bahwa Yesus hidup, bahwa Yesus bangkit, bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang lain, membuktikan bahwa dia hidup dan telah mengalahkan maut. Dalam 1 Korintus 15 ayat 5 dikatakan bahwa ia yang telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Kebangkitan Yesus menjadikan kuasa maut tidak dapat berdaya. Yesus meniadakan kuasa maut. Dia tidak terikat oleh daging, dia tidak terikat oleh penyakit, dia tidak terikat oleh dosa, dan dia tidak terikat oleh kuasa kegelapan atau maut. Tapi dia menang. Ini dasar kepercayaan kita bahwa Yesus bangkit dan menang. Salah satu klausul dalam pengakuan iman rasuli menyatakan bahwa dia mati dan dia bangkit. Dan kita pun yang ada pada saat ini, kita percaya bahwa Yesus memiliki kuasa dan di dalam Yesus ada kepastian bahwa kita juga akan dibangkitkan bersama dengan dia apabila dia datang kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Arti dan makna kehadiran Yesus, makna kedatangan Yesus, makna lawatan Yesus kepada murid-muridnya. Yang kedua adalah untuk mempersiapkan muridnya menjadi pelaksana amanat agung. Lukas 24 ayat 48 sampai 49 dikatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yesus meneguhkan kepada murid-muridnya bahwa dengan Yesus naik ke surga, dengan Yesus terpisah dari murid-muridnya, maka ada tongkat estafet pelayanan, ada tanggung jawab misi yang Tuhan embankan kepada murid-muridnya. Seperti yang kita tahu dari Matius 28 ayat 19 sampai 20, pergilah kamu ke seluruh muka bumi, jadikan segala bangsa muridku, ajarkanlah mereka segala sesuatu yang kuajarkan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan bahwa aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Ini adalah salah satu perintah amanat agung dan menjadi misi bagi orang-orang percaya untuk pergi memberitakan Injil. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dengan tujuan untuk meneguhkan kesaksian para murid Yesus bahwa ketika mereka melayani ada jaminan masa depan mereka diberkati, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan menikmati kehidupan yang kekal. Yesus menampakkan diri dengan tujuan untuk mempersiapkan mereka menjadi saksi bagi Kristus.
Dan ketika Yesus menampakkan diri kepada semua murid, dan sebelum Yesus naik ke surga, dalam catatan Injil Lukas mengatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ayat ini hendak menegaskan bahwa setiap murid Kristus terpanggil untuk menjadi saksi yang menceritakan karya salib, mulai dari kematian, dikuburkan, kebangkitan, penampakan diri, sampai kenaikan Yesus ke surga. Peranan para saksi ini sangat penting. Sebab dengan mereka melaksanakan amanat agung, mereka memberitakan keilahian Yesus kepada semua orang, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung muka bumi. Sebab itu, sebagaimana semua orang yang mengenal Kristus bisa dapat bersaksi, bisa dapat menjadi alat Tuhan, menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia, sehingga dalam hal ini jelas penampakan diri Yesus dimaksudkan untuk membuktikan keilahiannya yang telah mengalahkan maut dan bangkit serta naik ke surga untuk hidup selama-lamanya sebagai Allah yang kekal. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan akhir. Dan para murid Yesus yang dipanggil untuk menjadi saksi, menceritakan bahwa kerajaan Allah telah datang ke dunia, dan hal ini untuk menyelamatkan kita. Untuk melaksanakan ini, untuk melaksanakan amanat agung, Yesus berjanji untuk mengirimkan Roh Kudus yang akan menyertai, yang akan memampukan mereka, yang akan membuat mereka sanggup untuk melaksanakan tugas misi ini. Roh Kudus memperlengkapi, Roh Kudus menguatkan mereka, dan Roh Kudus akan memampukan mereka menjalankan tugas misi. Dalam perjanjian lama, pembantu Naaman mempertaruhkan nyawanya untuk menceritakan bahwa di Samaria ada nabi yang dapat menyembuhkan. Sebenarnya Allah kita adalah Allah yang sanggup untuk menyembuhkan. Di situasi yang sulit sekarang ini, adanya virus Corona, adanya pandemik secara internasional, orang menjadi gelisah. Tapi kita tahu bahwa ada Tuhan yang membentengi kehidupan kita, sebab Dia adalah Allah yang sanggup. Dan ketika pembantu Naaman menceritakan kepada Nyonya Naaman meneruskan kepada Naaman, dan Naaman kemudian melaksanakan apa yang disampaikan oleh hambanya perempuan. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 3, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Pembantu, hamba, seorang wanita itu tidak dibolehkan untuk memberikan usul. Seorang hamba dapat diperdaya oleh Tuhan, dapat ditempeleng, dapat ditendang, dapat dibunuh. Tapi dia mempertaruhkan, dia rela bersaksi, dia tahu bahwa konsekuensinya dia akan mati. Seandainya Tuhan pergi ke Samaria, di sana ada nabi yang dapat menyembuhkan. Artinya bahwa perempuan ini telah menjadi saksi. Dan kisah ini menunjukkan, dicatat dalam Alkitab, kisah kesaksian seorang perempuan membuat Naaman dapat dipulihkan, dia dapat disembuhkan. Di zaman perjanjian lama, penyakit kusta adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Tetapi mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada satu yang mustahil. Kita berada di situasi di mana pandemi corona ini tidak ada remedinya, tidak ada obat, belum ada penangkalnya. Tapi kita tahu bahwa ada nama di atas segala nama, nama Yesus, yang sanggup untuk memulihkan kita. Yang ketiga, makna penampakan diri Yesus, makna kehadiran Yesus adalah untuk memberi damai sejahtera. Yohanes 20 ayat 19 dan 21, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi.
Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Setelah manusia melanggar firman Tuhan di Taman Eden, manusia mengalami keretakan dalam aspek teologis, aspek psikologis, aspek sosiologis, dan aspek kosmologis. Hubungan manusia dengan Allah, hubungan teologis menjadi retak. Dalam Yesaya 59 ayat 2 dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Manusia kehilangan damai sejahtera. Relasi dengan Tuhan menjadi retak, teologis retak. Tetapi kita bersyukur di dalam Yesus, pemulihan teologis, pemulihan damai sejahtera dia berikan kepada kita. Yesus telah mengalahkan maut, dia telah mengalahkan pemisah antara kita dengan Allah, sehingga kita boleh dapat diperdamaikan dengan Bapa di surga. Dia memberi dirinya untuk memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Paulus berkata, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah dalam 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Damai sejahtera yang sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yesus memberikan damai sejahtera kepada murid-muridnya ketika dia bangkit dari antara orang mati. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 20, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ada damai sejahtera dari naskah asli Eirene, artinya damai di hati di tengah dunia yang tidak ada damai. Dunia ini penuh dengan keributan, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan pertengkaran. Tetapi kita bersyukur di dalam Tuhan, kita menikmati damai, kita merasakan damai sejati dari Tuhan. Dalam penelitian, bahwa orang-orang Kristen yang memiliki nilai damai sejahtera, mereka lebih tegar, lebih teguh, mereka lebih konsisten. Itu sebabnya dalam kesempatan ini kita perlu merenungkan bagaimana Yesus datang kepada kita. Selama 40 hari, dalam kurun waktu 40 hari, Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah kebangkitannya, sebelum dia naik ke surga. Dan hal ini memberi kekuatan, memberi kepastian bagi murid-murid Yesus. Melalui beberapa penampakan yang dimaksud bahwa Yesus telah mengalahkan maut sebagai musuh yang terakhir, dan bahwa Yesus mempercayakan untuk murid-muridnya mengemban tanggung jawab misi, dan bahwa Yesus memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk dapat menjalani kehidupan kita senantiasa tetap berkemenangan di dalam Tuhan. Dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Kiranya kemuliaan wajah Tuhan boleh menyinari setiap anak-anakmu, menguatkan, memberkati, memberikan sukacita bagi kami. Dan adalah bawa berkat rahmat anugerah dari Bapa, cinta kasih sayang dari Kristus Yesus, kekuatan Roh Allah ada atas kita masing-masing mulai saat ini, besok, bahkan seberapa lama Tuhan kehendaki kita hidup di atas muka bumi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
luas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.